Sebelumnya izinkan saya menyapa para tamu yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Winnie Tarmini MHum selaku Kaprodi S3 SPS Pendidikan Bahasa Indonesia UHAMKA Jakarta. Yang kami hormati Dr. Imam Syafi'i MPD Kaprodi S2 SPS Pendidikan Bahasa Indonesia UHAMKA Jakarta. Yang kami hormati Korwil Pendidikan Kecamatan Sukatani Bapak Komarudin MPD. Yang kami hormati Ketua PGRI Kecamatan Sukatani Bapak Kero MPD. Yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Sukatani Bapak Ujang Supratmo SPD. Yang kami hormati Kakuaran Sukatani Pak Badru Iskandar SPD. Yang kami hormati Koordinator Pengawas Kecamatan Sukatani Bapak Dandi Subandi. Yang kami hormati Pengawas Bina Gugus 3 Kecamatan Sukatani Bapak Uding MPD. Yang kami hormati Ketua Gugus 3 Kecamatan Sukatani Bapak Haji Nisin SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri maupun swasta di wilayah Gugus 3 Kecamatan Sukatani. Yang kami hormati Pembina Komet Bekasi Raya, Ibu Dr. Hajah Wafa Yosida MPD dan Ibu Citra Amalia SPD. Dan yang kami hormati pengurus Komet Pusat yang saat ini diwakili oleh Ibu Roro Ida Wardatul Mahmudah SPD. Dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta pelatihan pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung dalam kegiatan pelatihan hari ini. Semoga kegiatan malam ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, peserta pelatihan kompetensi guru dalam pengembangan best practice pembelajaran dengan metode STAR, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini mendatangkan banyak manfaat untuk kita, untuk pengembangan diri selaku pendidik di negara kita ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta diharapkan duduk dalam posisi tegak.
Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KKG Gugus 3 Kecamatan Sukatani yang juga merupakan Ketua Komet Bekasi Raya. Kepada Bapak Andi Purnama SPD, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dr. Hajah Wini Tarmini MHum selaku Kaprodi S3 SPS Pendidikan Bahasa Indonesia UPK. Yang sama-sama kita hormati Dr. Imam Syafi'i MPD selaku Kaprodi S2 SPS UHAMK Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Komarudin MPD selaku Korwil Pendidikan Kecamatan Sukatani. Terima kasih Bapak di sela-sela kesibukannya. Kemudian Ketua PGRI Kecamatan Sukatani yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Ketua PGRI Kecamatan Sukatani, Pak Dayim. Pak Dayim, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ujang Supratno, SPD MPD selaku Ketua K3S Kecamatan Sukatani. Luar biasa sekali Pak, terima kasih atas kehadirannya. Dan nanti dimohon untuk memberikan motivasinya meskipun sebentar, tapi itu yang kami harapkan. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Badrul Iskandar SPD selaku Kewaran, Bapak Dandi Subandi SPD selaku Perwas Kecamatan Sukatani, Bapak Uding MPD selaku pengawas pembina gugus 3, Bapak Haji Nisin SPD selaku Ketua Gugus 3 Kecamatan Sukatani, Bapak Ibu Kepala Sekolah di wilayah Gugus 3 Kecamatan Sukatani, dan tak lupa sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dr. Anda Wafa Yosida MPD, Pembina Komet Bekasi Raya. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Ibu Citra Amalia SPD selaku Pembina Komet Bekasi Raya, Ibu Roro Ida Wardatul Mahmudah SPD dari pengurus Komet Pusat, dan tentunya seluruh Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang pada malam hari ini insya Allah mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, dan tentunya mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan saat ini, yang sebelumnya tadi di sekolah ataupun di kegiatannya, dan esok hari untuk kegiatan kita, mudah-mudahan selalu bernilai ibadah, dan tentunya menjadikan spirit buat kita selaku pendidik yang selalu termotivasi untuk menambah pengetahuan. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semuanya mendapatkan syafaat darinya. Amin. Pak Dr. Imam yang sama-sama kita hormati, perlu kami laporkan beserta Bapak Korwil dan segenap para pejabat yang hari ini hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini berkat adanya kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, pertama dari Sekolah Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia S3 dan S2 yang bermitra dengan KKG Gugus 3 Kecamatan Sukatani dan disupport oleh komunitas media pembelajaran khususnya Komet Bekasi Raya. Alhamdulillah sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kepercayaannya kepada KKG Gugus 3 Kecamatan Sukatani untuk bermitra dengan UHAMKA. Mudah-mudahan di kemudian hari mitra ini selalu terjalin dengan baik.
Alhamdulillah untuk Sukatani perlu kami laporkan bahwa di tahun yang lalu UHAMKA telah bermitra dengan PGRI di kegiatan yang sama. Waktu itu saya terlibat sebagai narasumber juga. Dan Alhamdulillah di tahun sekarang dengan KKG Gugus 3. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa bermitra dengan KKG di wilayah lainnya. Dan ini sesuai dengan yang diamanahkan oleh Ibu Dr. Winnie Tarmini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada malam hari ini dan yang dilakukan pada setiap kegiatan PKM mampu mengembangkan profesionalisme kita sebagai guru dan tentunya menambah wawasan, dan kita sebagai guru tidak bisa stagnan. Setiap hari harus berubah karena memang kemajuan zaman pun berubah. Kita guru pun dituntut mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, yang mau harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti ya nampaknya kita akan tergerus dengan zaman seperti itu. Kemudian alhamdulillah untuk peserta yang daftar sebanyak 45 peserta, sebenarnya Bapak Ibu semua, peserta itu dibatasi sebenarnya. Untuk kegiatan PKM itu sebenarnya hanya 20 orang. Tetapi saya melobi ke pihak UHAMKA, Pak ini sebenarnya banyak nih. Sebenarnya kalaupun nggak ditertahani bisa lebih dari 20, bahkan bisa ratusan dari kegiatan sebelumnya juga. Dan Alhamdulillah disepakati boleh dan sekarang bisa dengan peserta 45 orang. Di antaranya ada 10 orang dari pengurus Komed Bekasi Raya, dan ada 35 orang dari guru-guru yang ada di KKG Gugus 3 Kecamatan Sukatani. Itu yang perlu kami laporkan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai baik dan berefek baik untuk khususnya di Kecamatan Sukatani dan umumnya untuk pendidikan di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada tambahannya, salam hangat tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Winnie bahwa beliau masih dalam perjalanan. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir, dan nanti untuk pembukaan mohon kiranya berkenan Pak Imam sekaligus membuka acara ini secara resmi, dan juga di acara utama menjadi narasumber Bapak mohon berkenan, dan kami sangat menanti ilmu dari Bapak. Kemudian untuk Pak Ujang dimohon untuk memberikan sambutannya sedikit untuk mengganti Pak Korwas kita nampaknya ada masalah dengan laptopnya. Itu Bu Dia. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu semangat meskipun di malam minggu yang seharusnya bersantai-santai. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah menggantikan semua kebaikan Bapak Ibu dengan terlipat kebaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas sambutannya sekaligus memberi semangat kepada kita untuk belajar di malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Korwas Kecamatan Sukatani yang pada malam hari ini akan disampaikan atau diwakili oleh Bapak Ujang Supratno selaku Ketua K3S Kecamatan Sukatani. Kepada Bapak Ujang Supratno, disilakan. Andi, Pak Korwil dulu. Saya nggak berkenan nyambut. Pak Ujang dulu, setelah itu Pak Korwil, Pak Ujang. Oh gitu. Mohon. Pak Ujang ini juga sebenarnya narasumber hebat loh. Silakan Bapak. Ini permintaan dari peserta. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammadin Nabi wa alihi wasallam. Amma ba'du, yang terhormat rekan akademisi dari Prodi S2 UHAMKA. Dalam hal ini saya tidak bisa menyebutkan satu-satu nih Pak Musafai, ya mohon maaf. Karena keterbatasan dalam waktu yang singkat namanya harus saya hafalkan, jadi tidak hafal ini ya.
dibaca pun adanya di format HP ini Ya, Pak Andi. mau bunyi. Matanya udah tua nih, jadi agak suram-suram dikit, jadi nggak kebaca kayaknya. Ya, yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Sukatani, alhamdulillah Pak Komarudin MPD, beliau senantiasa ini Korwil yang paling setia Bu, baik di darat maupun di udara ini kan main ya. Dia selalu menemani guru-guru dalam hal kemajuan untuk meningkatkan kompetensinya, terutama guru-guru yang ada di Kecamatan Sukatani. Beliau pun tugas utama adalah sebagai pengawas yang ada di Kecamatan Cikarang Utara. Kita apresiasi sekali lagi. Terima kasih Pak Korwil. Mudah-mudahan Pak Korwil selalu sehat untuk kemajuan pendidikan Sukatani. Ya, mudah-mudahan Sukatani dengan adanya Pak Korwil bertambah maju. Amin. Gitu ya. Rekan-rekan serta semua yang saya hormati, mari sama-sama kita berucap syukur alhamdulillah malam hari ini suatu anugerah besar. Kita dipertemukan kepada orang-orang hebat. Ada teman saya Bu Sulis dari Tambun Selatan gitu ya. Terus para akademisi dari UHAMKA yang memang mungkin salam kenal aja ini Bapak dan Ibu ya. Salam kenal dari orang Sukatani, orang kampung pinggiran yang nun jauh di sana. Yang mudah-mudahan perkenalan kita lewat Zoom ini membawa keberkahan dan kebaikan, khususnya untuk peningkatan keilmuan kita masing-masing. Saya yakin ilmu tidak ada batasnya, ilmu tidak ada ujungnya, sampai manapun kita harus tetap belajar. Karena ilmu terus berkembang, teknologi pendidikan terus berkembang. Ya, jadi kemampuan dan kompetensi kita sementara sebagai tenaga guru juga harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang ini yang tidak bisa dipungkiri lagi. Gitu ya. Itulah akibat kemajuan zaman yang harus dirasakan dan harus kita sesuaikan. Salah seiring salam, mudah-mudahan terlimpah curah pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang mendapat acara ini khusus umat muslim mendapat syafatul uzur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian, Pak Andi, terima kasih sekali Pak Andi sudah membuka keran untuk ini. Kami cukup bangga dengan Pak Andi ya, selaku orang yang terus mau berbagi dan mengembangkan kompetensinya khususnya di gugus 3. Bila perlu nanti gugus yang lainnya diajak Pak Andi ya. Kenapa? Mengingat ini salah satu informasi baru yang harus dikembangkan oleh guru-guru ya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang baru diinformasikan terkait ini juga, kalau saya lihat korelasinya dengan di VVG ada pengembangan best practice pembelajaran ya. Jadi kebetulan Pak Imam Syafi'i, saya juga terlibat di Guru Mapong Pak, di IKIP Siliwangi gitu ya. Jadi sementara ini sudah mendampingi beberapa mahasiswa yang PVG dari IKIP Siliwangi Pak gitu. Tapi kayaknya ya mudah-mudahan kalau UHAMKA butuh masih nggak jadi masalah sih gitu. Jadi 3 orang dari Bekasi, alhamdulillah kita bekerja sama dengan di Siliwangi, dan sementara besok tanggal 10 juga saya juga dipercaya untuk narasumber untuk pembagian foto, untuk bagian portofolio, untuk penjelasan pendampingan kepada rekan-rekan kita yang PPG, yang akan ikut PPG untuk PPG dalam jabatan gitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan minta doanya acaranya berjalan dengan lancar. Tempatnya di Kampung Busulis sih, di Tambun Selatan gitu, di Medland ya. Nah ini jadi mudah-mudahan kita menemukan suatu formulasi baru, format baru untuk pengembangan kompetensi guru yang sama-sama memang harus terus Pak kita gali dan kita kembangkan. Gitu. Yang penting guru-guru kita selalu ada kemauan. Gitu. Jadi kalau tidak ada kemauan berinovasi, berkreativitas, ya tetap aja nggak tertinggal. Jadi kalau bahasa ininya kampungnya apapun gitu ya. Jadi kalau dibilang dengan guru itu apapun kurikulumnya, ketika mindset gurunya tidak bisa merubah dan tidak bisa menyesuaikan, maka akan terjadi konvensionalisme yang tetap statis, tidak berjalan. Nah ini yang sangat kita harapkan. Mudah-mudahan lewat pencerahan ini ada suatu ilmu baru, pengetahuan baru yang didapat oleh rekan-rekan kita, terutama guru-guru yang masih muda, yang masih mempunyai inovasi dan kreativitas tinggi di gugus 3 Kecamatan Sukatani, untuk mau menjadi role model yang dikembangkan lewat gugus ini. Mudah-mudahan pendidikan yang ada di Sukatani bisa terangkat dan meningkat.
Itu saja barangkali Bapak, mohon maaf sambutannya. Ya maklum orang kampung kalau ngomong belepetan Pak gitu, kalau bahasa kampungnya. Jadi, jadi kurang tersusun dengan rapi gitu. Beda dengan orang akademisi yang memang sehariannya bergelut di akademisi gitu ya. Itu mohon maaf barangkali dari saya itu saja. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar Pak Andi. Terus kembangkan PKM-nya. Mudah-mudahan kita selalu bersinergis untuk Sukatani bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ujang atas sambutannya. Kampung tapi luar biasa Pak guru-gurunya. Kebetulan saya juga minggu lalu berkunjung ke sana dalam kegiatan pemanfaatan PMM. Masya Allah guru-gurunya benar-benar mempunyai semangat untuk belajar yang tinggi. Salut saya dengan Kecamatan Sukatani. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Korwil Pendidikan Wilayah Kecamatan Sukatani yang kami mohon untuk sekaligus membuka acara pelatihan pada malam hari ini kepada Bapak Komarudin MPD. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terdengar suara saya Bu dengan baik ya. Sudah Bapak, Alhamdulillah. Jelas. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk bisa bersama-sama. Sebelumnya saya ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita sekalian masih diberikan begitu banyak nikmat ya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, nikmat serta nikmat lisan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini walaupun ada di dan di tengah-tengah istirahat kita. Minta lupa selawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, UHAMKA, yang mobil khusus Ibu Dr. Hajah Wini Tarmini MHum selaku Kaprodi S3 Sekolah Pasar Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia UHAMKA Jakarta. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Imam Syafi'i, Magister Pendidikan selaku Kaprodi S2 Sarjana Sekolah Pasar Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia UHAMKA Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI, itu Bapak Kero MPD, serta jajaran selaku Ketua PGRI Kecamatan Sukatani, Bapak Ujang Supratno SPD, MPD, Ketua K3 Kecamatan Sukatani, Bapak Badru Iskandar SPD, Ketua Kuaran Kecamatan Sukatani, Bapak Dedi Subandi SPD selaku Koordinator Pengawas Kecamatan Sukatani, Bapak Uding SPD MPD selaku Pengawas Binaan Gugus 3. Yang saya hormati juga Bapak Haji Nisin SPD Ketua Gugus 3 Kecamatan Sukatani, Bapak Ibu Kepala Sekolah di wilayah Gugus 3 Kecamatan Sukatani, kemudian Ibu Dr. Anda Wafa Yosida MPD Pembina Komet Bekasi Raya, Ibu Citra Amelia SPD Pembina Komet Bekasi Raya, kemudian Ibu Raden Ida Wardatul Mahmudah SPD Pengurus Komet Pusat. Dan yang saya hormati dan saya muliakan juga teman-teman yang ada di ruang ini ya. Saya dengar tadi ada dari Tambun Selatan juga.
dan juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh hadirin hadirat yang alhamdulillah ya bisa bertemu dalam kesempatan yang baik ini. Bersyukur bahwasannya saya selaku koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukatani ada salah satu gugus yang levelnya bukan hanya di kecamatan, ternyata nasional ini saya pikir. Ya, terima kasih kepada Bapak Andi ya yang sudah menjembatani kita semua untuk bisa belajar bersama-sama dengan bapak-bapak yang hebat yang dari Universitas UHAMKA. Ya, tidak menyangka saya juga karena tadi mendadak sekali. Ya, ini sejalan dengan begitu pesatnya ya teknologi yang kita alami sekarang ini, maka begitu pesat pula kita harus menyongsong berbagai macam strategi-strategi pendidikan yang harus kita jalankan ya untuk masa depan anak-anak kita yang lebih baik dan lebih hebat lagi tentunya. Nah, kita ingin ke depan ya murid-murid kita, siswa kita ya di era kemasannya yaitu menyongsong era gold ya, gold era ya di 2045 ini nanti ya kita harapkan anak-anak negeri kita ini menjadi orang-orang hebat ya, di tangan karena ada di tangan kita. Ya, untuk itu ya perlu kiranya ya seorang pendidik ini harus selalu belajar ya. Bahkan ada kalimat yang ekstrim yaitu jangan mengajar kalau tidak mau belajar. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hal ini ya kita ya walaupun sudah melakukan pembelajaran atau punya pendidikan dari mulai mungkin dari D2 atau SPG dulu ya, SPG, D2, kemudian S1, S2, bahkan S3, itu selalu update ya, selalu belajar dan belajar. Contohnya seperti pada malam hari ini ya, kita akan mendapat informasi, kita akan belajar bersama-sama dengan orang-orang hebat ya, ya karena belajar itu ya silakan tidak mengenal waktu ya, tempat dan suasana ya, seperti yang pernah digaungkan pada saat Menteri Bapak Anies Baswedan pada saat itu ya, guru pembelajar, saya pernah ingat itu dan saya pernah masuk di dalam instruktur ya guru pembelajar tersebut ya. Ya, itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat belajar dan mohon maaf saya tidak bersama Bapak Ibu semua ya karena tetangga atau bibi saya ini sudah ketiga harinya, malam ketiga untuk ikut tahlilan bersama. Ya, sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan selamat belajar, selamat bersama-sama untuk membedah pengetahuan kita ya, karena selalu ada yang terbaru di dalam pendidikan kita ini. Ya, sebelum saya mengakhiri ya, saya akan membuka ya kegiatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada malam hari ini saya nyatakan dibuka. Ya. Sebelum mengakhiri ada satu pantun Bapak Ibu ya. Ya, perkenankan saya untuk memberikan pantun ya. Jalan-jalan ke Batu Jajar, pulangnya Cakep. arah barat. Ya. Ayo Bapak Ibu Cakep. kita belajar agar menjadi guru yang hebat. Iya. Oke, cakep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya sekaligus membuka acara pelatihan pada malam ini dan diiringi juga dengan pantun, cocok sekali ya karena
pendukung kegiatan ini, yaitu Prodi Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, para peserta pelatihan, selanjutnya yaitu langsung saja kita masuk ke acara inti, karena kebetulan Bunda Hajah Wini Tarmini pun masih mengalami kendala dalam kegiatan malam hari ini, maka kita lanjutkan dengan pemaparan materi pelatihan kompetensi guru dalam pengembangan best practice pembelajaran dengan metode STAR oleh Kaprodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia SPS UHAMKA Jakarta, Bapak Dr. Imam Syafi'i MPD. Assalamualaikum Bapak Dr. Imam Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dia Masya dan Allah, Bapak Ibu sehat semuanya. Pak Imam. Sehat Bapak Ibu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, mangga Bapak kita Komar, makasih banyak. langsung saja ya. Bu Diah, Pak Komar mohon izin kita pamit. Pak Komar makasih banyak. Oh, Pak baik, Ujang, baik. Terima kasih Pak Komar. Pak Dayim, luar biasa. Terima kasih. Sudah didokumentasikan Pak Andi ini selagi Oh iya, Ibu Pak Ketua bisa Komar. bergabung ini. Dah, sebelum Siap, siap. Ya, ya. sebelum Pak Komar keluar, mohon kiranya untuk dokumentasikan terlebih dahulu. Bu Mangga, Dia, Pak Andi, boleh silakan. dibantu juga Bu Dia? Saya kebetulan pakai handphone nih Pak, jadi mungkin kurang maksimal nanti saya Pak Andi. hasilnya ya. Oh baik, terima kasih Bu. Bu Lius, bisa Bu Lius? Sudah Ayo. Pak Andi. Siap. Ayo, Bapak punten. Iya, Oke. Semua oke. iya, Ada 2 slide ya Bu? iya, sudah dua-duanya. Baik, Bu Wafa, makasih banyak. Ini Terima Bu kasih, Bu Wafa juga Wafa. luar biasa nih. Silahkan. Mangga lanjut. Baik, Bapak dan Ibu semua, Alhamdulillah 40 peserta pada malam hari ini yang masih on dalam Zoom meeting siap menerima informasi sekaligus materi untuk siap belajar dalam pelatihan pembelajaran dengan metode STARS. Mangga Bapak Dr. Imam Syafi'i, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dia, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam dan salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu, pertama Bapak Komarudin MPD selaku Korwil Pendidikan Kecamatan Sukatani, Bapak Kero MPD, Ketua PGRI Kecamatan Sukatani, Bapak Ujang Supratno, SPD MPD, Ketua K3S Kecamatan Sukatani, Bapak Badru Iskandar SPD, Kakuaran Sukatani, Bapak Dandi Subandi SPD, Korwas Kecamatan Sukatani, Pak Uding MPD, Pengawas Binaan Gugus 3, Bapak Haji Nisin SPD, Ketua Gugus 3, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di wilayah Gugus 3, Kecamatan Sukatani, kemudian Ibu Dr. Anda Wafa Yoshida MPD, Pembina Komet Bekasi Raya, kemudian Ibu Citra Amalia SPD, Pembina Komet Bekasi Raya juga, dan berikutnya Ibu Ida Wardatul Mahmudah SPD selaku pengurus Komet Pusat, dan juga Pak Andi ya selaku Ketua KKG Gugus 3 ya Bapak Ibu ya, serta Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu hebat yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah luar biasa malam hari ini saya berada di tengah-tengah orang hebat nih ya. Luar biasa ya. Jadi terima kasih kepada saya sampaikan ya, saya mewakili Ibu Kaprodi
S3 Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga UHAMKA menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semuanya yang dengan ikhlas meluangkan waktu untuk sama-sama kita saling membelajarkan diri Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini dicatat sebagai salah satu amal baik yang insya Allah nanti kita akan sama-sama memetiknya bukan hanya di kehidupan saat ini saja, melainkan di kehidupan masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, jadi apa yang akan saya sampaikan nanti barangkali hanya menjadi bagian dari pemantik saja, gitu ya, pemantik bagi kita semuanya untuk agar kita semuanya senantiasa berkomitmen menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya kita semuanya guru, kita juga senantiasa menekankan kepada putra-putri kita, murid-murid kita untuk senantiasa belajar, belajar dan belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, keberhasilan anak didik kita, keberhasilan putra-putri kita menjadi pembelajar sepanjang hayat tentu saja harus diawali dengan kita semuanya yang harus senantiasa berkomitmen untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat pula. Jadi dengan keteladanan ya, dengan keteladanan insya Allah apa yang kita inginkan itu akan dapat terwujud. Nah demikian halnya Bapak Ibu ya, sekali lagi apa yang akan saya sampaikan barangkali ini hanya bagian kecil saja pemantik bagi kita semuanya agar kita terus bersemangat belajar, belajar, dan belajar. Tadi saya sampaikan S3 ya Bapak Ibu ya. Jadi sehat, semangat, dan sukses insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, izin share screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Bentar Pak. nih, masih loading nih sepertinya Bapak Ibu. Wow, ini kok. Bagaimana Pak Ibu? Sudah terlihat? On proses, Pak. Oke, di saya sudah terlihat nih. Masih proses. Masih Tapi proses. katanya bandwidth-nya ini Pak, nanti boleh dikirim ke saya nanti barangkali ini. Bisa. Ini udah. Sudah terlihat, Oh, Pak. sudah. Keluar lagi, Pak. Saya stop share tadi malah. Oke, saya pikir nggak bisa tadi. Coba. Ya, oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? On proses, Pak. Masih proses, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Ya. Sudah Oke, terlihat. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pemberdayaan guru, ya, empowering educator, pelatihan kompetensi guru dalam pengembangan best practice pembelajaran dengan metode STAR. Dengan pembicara saya sendiri pada malam hari ini, Bapak Ibu, dan insya Allah nanti di pasca kegiatan Ibu Dr. Hajah Wini Tarmini juga akan membersamai Bapak Ibu ya. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, Bapak Ibu, ini ada quote yang sangat menarik nih ya, sangat inspiratif bagi kita semuanya. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Slide berikutnya ya. Sudah, Bapak. Sudah, baik Bapak Ibu ya. Saya nukil quote dari Buya Hamka, semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup ya. Bapak Ibu, ini adalah nyata adanya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana orang yang berilmu ya itu akan ya banyak mendapatkan kemudahan ya, akan banyak melakukan kegiatan dengan cara yang lebih mudah dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Nah, demikian halnya Bapak Ibu, setidaknya mudah-mudahan sedikit apa yang kita diskusikan pada malam hari ini menambah ilmu bagi kita semuanya.
bukan bermaksud untuk menggarami lautan, Bapak Ibu ya, tetapi hanya sharing pengetahuan saja. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering sekali barangkali mendengar istilah best practice ya, dan juga berbagai macam metode penulisannya. Oleh karena itu, anggaplah ini bagian dari revitalisasi atau bagian dari pelengkap saja ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti pengetahuan kita terkait dengan best practice itu akan semakin komprehensif. Sehingga ketika pengetahuan kita tentang best practice itu semakin komprehensif, maka kita akan memiliki kemudahan dalam rangka menyusun best practice pembelajaran tersebut ya. Akhirnya ya best practice tersebut dapat kita tularkan kepada orang lain, entah itu secara lisan ya ataupun mungkin praktik pembelajaran, ataupun kita tularkan secara lebih luas yaitu melalui berbagai macam media publikasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, berikutnya apa sih yang dimaksud dengan best practice itu Bapak Ibu ya? Jadi best practice adalah salah satu karya tulis yang berisi praktik baik dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Praktik baik yang menggambarkan mengenai bagaimana keberhasilan kita dalam mendesain, dalam melangsungkan sampai dengan mengevaluasi mengenai tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah kita langsungkan. Nah, kemudian mengapa kok kita perlu menyusun best practice ya Bapak Ibu ya? Karena melalui best practice yang kita susun ya, kita itu dapat mengembangkan profesi berkelanjutan. Tuntutan sekarang kan makin kompleks ya Bapak Ibu ya, bahwa kita selain harus mampu mengajar dengan baik, juga harus mampu bagaimana mengevaluasi, kemudian bagaimana menyebarluaskan kebaikan tersebut. Nah, best practice ada di dalamnya Bapak Ibu, yaitu bagaimana menyebarluaskan kebaikan, praktik baik yang sudah kita lakukan tersebut. Sehingga ini sebenarnya relevan sekali dengan apa yang ditekankan oleh Rasulullah gitu, kalau kita sebagai umat Islam gitu kan, bahwa dengan menyebarluaskan kebaikan yang sudah kita lakukan dalam bentuk yaitu praktik baik pembelajaran tersebut, maka kebermanfaatannya itu jauh lebih substantif. Kebermanfaatannya akan jauh lebih panjang sehingga akan menjadi amal jariah. Dan pada akhirnya kita akan memetiknya nanti ya menjadi pundi-pundi amal ibadah kita. Itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita rohanikan seperti itu ya, yang ini kan juga ditekankan oleh Dignas gitu kan, bahwa kita sebagai guru harus mampu membuat karya ilmiah. Salah satunya adalah best practice, membuat karya ilmiah yang bertolak dari pengalaman pribadi Bapak Ibu semuanya. Itu ditekankan oleh Dinas sebagai salah satu syarat untuk mungkin peningkatan profesionalisme dan juga untuk kenaikan jabatan fungsional ya, ataupun mungkin kenaikan malah terkait dengan golongan dan seterusnya gitu kan. Itu kan manfaat praktisnya Bapak Ibu ya. Tetapi kita kalau kita katakanlah melakukan sesuatu karena atas semata-mata dorongan itu saja, saya pikir akan agak berat Bapak Ibu ya. Tetapi akan jauh lebih ringan dan kita akan jauh mendapatkan manfaat yang lebih banyak, lebih besar manakala kita ruhanikan Bapak Ibu ya. Bahwasanya praktik baik yang kita langsungkan itu dapat kita sebarluaskan ke seluruh dunia bahkan Bapak Ibu ya. Karena kalau disebarluaskan melalui dunia maya, melalui jurnal-jurnal ilmiah, itu semua orang akan membaca ya Bapak Ibu ya, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia bisa mengaksesnya. Oleh karena itu senantiasa ditekankan gitu ya, di dalam best practice tersebut yang disusun dalam karya ilmiah, yang disusun dalam bentuk artikel itu biasanya ditekankan abstraknya itu dalam 2 bahasa. Ya, judulnya juga disarankan dalam 2 bahasa. Meskipun tidak semuanya, tetapi ada banyak yang menekankan seperti itu. Kenapa? Karena harapannya view-nya, pembacanya itu bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi juga dari luar. Dan di dalam abstrak tersebut itu kan sudah ada informasi yang cukup komprehensif mengenai apa yang terkandung dalam uraian pada bagian-bagian berikutnya.
Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengembangan profesi keberlanjutan. Nah, keberlanjutan di sini sebenarnya maknanya juga bisa kita maknai secara lebih luas. Keberlanjutan terkait dengan profesi kita, dan keberlanjutan juga terkait dengan pribadi kita, dan juga keberlanjutan terkait dengan masa depan kita, gitu kan. Kalau saya kaitkan dengan kebermanfaatan secara substantif tadi adalah keberlanjutan kita di pasca kehidupan. Ya, karena kalau kita tulis dan kita sebarluaskan, itu usianya akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan usia biologis kita, gitu loh ya. Jadi orang lain masih mendapatkan manfaatnya, masih bisa menggunakannya, masih bisa mengutipnya sebagai penguatan, meskipun kita sudah tidak ada barangkali ya Bapak Ibu, tapi tulisan itu masih akan tetap ada. Sebagaimana tadi quote yang saya kutip, ya sudah berapa lama Buya Hamka itu meninggalkan, sudah tiada di dunia kan gitu kan, tapi karya-karyanya bahkan ungkapan-ungkapannya itu masih sangat relevan, ya masih sangat relevan dengan kehidupan pada saat ini. Demikian halnya ya Bapak Ibu ya, profesi keberlanjutan tadi itu ya, keberlanjutan yang bersifat hakiki, yang bersifat substantif mengenai keprofesian kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, yaitu sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Tadi sudah saya singgung juga terkait dengan manfaat praksisnya Bapak Ibu, manfaat pragmatiknya, yaitu sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Saya yakin ini bukan sesuatu yang informasi yang baru juga bagi Bapak Ibu gitu ya. Kenapa? Karena untuk naik level gitu ya, misalnya dari golongan 2 ke 3 atau 3 ke 4 ya, itu akan senantiasa diminta gitu kan karya-karya ilmiah. Nah, karya-karya ilmiah tentu saja yang paling mudah adalah kita susun yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan Bapak Ibu itu kan apa yang aktivitas yang Bapak Ibu lakukan secara rutin. Nah, best practice itu menjadi wadah Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membuat karya ilmiah, membuat karya tulis, tapi bertolak dari apa yang kita lakukan dalam keseharian. Itu akan lebih mudah dan lebih bermakna. Kita akan lebih asik juga ketika berbicara Bapak Ibu ya. Karena memang kita lakukan kan gitu kan. Kita lakukan setiap hari gitu kan. Kita evaluasi dan juga kita merefleksikan terkait dengan apa yang kita lakukan. Itu mengapa kita perlu menyusun best practice pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya apa saja keuntungan dalam kalau kita mampu menyusun best practice pembelajaran itu? Yang pertama, kita akan dapat menggunakannya sebagai bahan refleksi. Refleksi atas kebelumberhasilan. Apa saja yang menjadi faktor penyebabnya? Apa saja yang menjadi faktor penyebabnya? Kemudian juga refleksi atas keberhasilan. Apa saja faktor penunjangnya? Dan bagaimana rencana tindak lanjutnya? Nah, kalau apa yang kita lakukan, kemudian kita refleksikan, kita cerminkan, kan kita akan mampu melihat ya, ketika kita cerminkan, refleksikan, kan kita pantulkan, kita akan menemukan berbagai macam informasi, ya, terutama terkait dengan faktor penyebab, ya, faktor penghambat, dan juga faktor penunjang keberhasilan tadi. Sehingga ketika kita jelas mampu mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penyebabnya, maka kita akan dapat melakukan treatment yang jelas pula untuk mengatasi hambatan tersebut agar tidak terulang kembali. Lain halnya ketika kita tidak mampu merefleksi, maka kita tidak akan dapat mengidentifikasi secara akurat mengenai apa yang menjadi faktor penyebab, sehingga langkahnya pun bisa jadi salah kan gitu. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya, mengenai keuntungannya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengetahui mengenai apa yang menjadi faktor penyebab kegagalan misalnya, kemudian kita mengidentifikasi berbagai macam faktor penyebabnya, kemudian kita juga dapat menginventarisasi ataupun mengidentifikasi mengenai berbagai macam solusi alternatif. Kalau kita mampu mengidentifikasi penyakitnya, maka kita akan dapat memproyeksikan apa ataupun apa saja alternatif yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Nah, lain halnya kalau kita tidak mampu mengidentifikasi secara tepat, maka sekali lagi kemungkinan akan terjadi kesalahan tindakan. Dan kesalahan tindakan kalau dalam dunia medis itu kan fatal. Nah, masih mending kalau dalam dunia sosial humaniora gitu kan. Diagnosis yang salah masih bisa diralat kembali gitu kan. Nah, oleh karena itu, perlu refleksi yang komprehensif, yang tepat tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, pada akhirnya, ketika kita tahu penyakitnya, di mana, apa kendalanya, akhirnya kita ketika ingin memperbaiki kualitas itu juga dapat menggunakan cara-cara yang tepat. Kemudian berikutnya peningkatan efisiensi Bapak Ibu ya. Jadi hemat waktu, hemat tenaga, hemat pikiran. Ya, karena kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali. Kenapa? Karena sudah kita refleksikan, sudah kita identifikasi secara tepat apa akar masalahnya. Kemudian kita juga sudah berpikir apa saja solusi alternatif yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga kemudian berbagai macam solusi alternatif itu nanti akan kita kerucutkan untuk menjadi solusi yang dapat kita gunakan dalam penyelesaian. Nah, akhirnya kan efisien Bapak Ibu ya. Efisiensi dari segi tenaga, pikiran ya, bahkan mungkin dari segi material bisa saja. Dan berikutnya adalah penyebarluasan informasi ya Bapak Ibu ya. Ini juga sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa ketika kita membuat ataupun menyusun best practice, kemudian best practice tersebut kita sampaikan, kita tularkan kepada kolega kita, dan mungkin kepada generasi kita selanjutnya nanti, manakala kita upload ke dunia maya, itu kan akan ya akan langgeng tuh ya keberadaannya. Nah, itu kan bisa dinikmati, bisa dibaca oleh generasi-generasi berikutnya, sehingga kita turut serta di situ menyebarluaskan informasi. Dengan demikian, kita semuanya akan memberikan kontribusi Bapak Ibu ya, tidak harus banyak gitu kan, tapi nyata gitu ya, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ya melalui kita semuanya yang berkualitas gitu kan, kita bisa memberikan kontribusi. Di antaranya adalah dengan menyebarluaskan informasi keberhasilan, praktik baik yang sudah kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu ya, bagaimana? Tadi kan demikian besar, demikian banyak manfaatnya, demikian substantif kebermanfaatannya, ya, baik secara material ataupun secara imaterial ya, Bapak Ibu ya, terutama secara rohani tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan guru dalam menyusun best practice pembelajaran, gitu ya. Setidaknya dari salah satu sumber informasi hasil penelitian ya Bapak Ibu ya, di sini saya peroleh informasi di salah satu wilayah itu hasil survei menunjukkan bahwa dari 56 guru ASN ya, dari ASN yang disurvei baru ada 3 orang ya, baru ada 3 orang, yaitu sebesar 5,35% yang memiliki karya ilmiah best practice. Nah, yang memiliki ini kan sebenarnya kan memiliki karena memang mau membuat dan bisa membuat. Ya. Kemudian yang lain apakah mungkin selebihnya itu bisa membuat tetapi tidak mau membuat gitu kan. Nah, itu maknanya memang bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi setidaknya ini juga bisa kita maknai gitu kan. Memiliki karya ilmiah atau mampu membuat karya ilmiah berupa best practice ya. 5,35%. Nah, mudah-mudahan ya di ini wilayah Bapak Ibu nih ya, Sukatani tadi kan hebat-hebat semuanya nih Bapak Ibu ya, luar biasa sebagai pembelajar ya yang senantiasa haus ilmu gitu kan. Terbukti nih ya pada malam hari ini Bapak Ibu begitu antusias untuk mengikuti kegiatan gitu ya. Kegiatan, dan mudah-mudahan menjadi ya bagian memperkaya hasanah kita semuanya pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Nah, apa akibatnya Bapak Ibu ya? Akibatnya ya
kenaikan pangkat dan jabatannya terhambat, kemudian banyak guru yang harus terhenti pada jabatan pembina. Itu akibatnya Bapak Ibu ya dari 56 guru ya, terutama 56 guru yang disurvei itu mengalami permasalahan tersebut. Kenaikan pangkatnya terhambat dan berhenti pada jabatan pembina. Ini dari 56 guru ASN yang disurvei. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasinya sehingga tidak masuk dalam persentase tersebut ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah itu ya. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu, bagaimana agar kita mampu menyusun best practice pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Salah satu kiat, menurut saya ini kiatnya cukup sederhana nih Bapak Ibu ya. Salah satu metode yang sederhana adalah dengan menggunakan metode STAR, yaitu deskripsi dari S yang pertama, S-nya adalah situasi Bapak Ibu ya, itu kurang I. Kemudian T-nya adalah tantangan, kemudian A-nya adalah aksi, dan R-nya adalah refleksi. Nah, ini ya Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Bagaimana kita mendeskripsikan secara bertahap ya tiap-tiap aspek ya dalam akronim STAR tersebut ya Bapak Ibu ya. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, apa yang harus kita tuangkan dalam S Bapak Ibu ya? Dalam S atau situasi yang harus kita deskripsikan adalah berupa situasi yang menjadi latar belakang terjadinya ataupun timbulnya masalah. Nah, berupa apa Bapak Ibu? Misalnya miskonsepsi ya, pemahaman siswa atas materi yang kita sampaikan. Kemudian rendahnya motivasi siswa, kemudian rendahnya hasil belajar siswa, dan seterusnya lah ya Bapak Ibu ya. Itu adalah berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang ya, latar belakang masalah. Kemudian berikutnya adalah yang perlu kita deskripsikan adalah mengapa praktik ini penting untuk dilakukan. Nah, bertolak dari masalah tadi Bapak Ibu ya, katakanlah misalnya rendahnya hasil belajar siswa yang rata-rata tidak mencapai KKM. Maka berikutnya kita berpikir mencari solusi alternatif ya. Mengapa? Pertama, mengapa kok itu menjadi permasalahan dan mengapa itu kok harus diselesaikan? Apa akibatnya kalau tidak diselesaikan? Akibatnya bagi diri kita selaku pengajar. Karena kan keberhasilan siswa itu adalah bagian dari keberhasilan kita selaku guru. Dan keberhasilan siswa itu juga menggambarkan keberhasilan kita juga ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, kita perlu menekankan di sini mengapa praktik baik yang kita lakukan itu penting untuk dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Dan kemudian yang ketiga adalah apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita ya selaku guru apa dalam menyelesaikan permasalahan itu ya. Berbagai permasalahan tadi ataupun salah satu permasalahan tadi. Peran kita sebagai apa? Ya. Sebagai mungkin mendesainnya, kalau kita katakanlah oh ternyata mungkin model pembelajarannya kurang tepat, maka peran kita sebagai guru adalah membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian setelah kita buat perencanaan pembelajaran, berikutnya adalah kita membuat media pembelajaran yang menarik agar mampu menumbuh kembangkan minat serta motivasi pada akhirnya hasil belajarnya akan meningkat. Kemudian berikutnya adalah setelah membuat media, berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan perangkat ataupun instrumen evaluasi yang tepat, yang baik, yang dapat kita gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan. Nah, perlu kita deskripsikan dalam situasi tersebut, dalam S-nya itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi deskripsi akar masalah, kemudian deskripsi mengapa ini urgent dan penting untuk diselesaikan, dengan menggunakan apa, kemudian bagaimana peran kita, Bapak Ibu ya. Peran kita
sebagai perencana, sebagai pelaksana, dan juga sebagai evaluator. Misalnya kalau dalam pembelajaran, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini di dalam S. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu T, tantangan. Di dalam melakukan praktik baik ya, praktik baik dalam rangka menyelesaikan permasalahan tentu saja tidak lepas dari permasalahan, dari tantangan ya Bapak Ibu ya. Baik tantangan yang kita hadapi misalnya terkait dengan mungkin kesiapan medianya, kesiapan perangkatnya dan lain sebagainya, ataupun tantangan yang berkaitan dengan siswa itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu ada beberapa hal setidaknya yang perlu kita utarakan, yaitu siapa saja yang terlibat. Nah, yang perlu kita deskripsikan. Kemudian tantangan apa saja yang terjadi dalam mencapai tujuan tadi itu. Apa saja kendalanya, apa saja daya tariknya. Sebab kalau berbicara tantangan itu kan bukan hanya penyebabnya ya Bapak Ibu, artinya bukan hanya penghambatnya saja. Nah, ketika kita misalnya Bapak Ibu mungkin barangkali pernah apa itu ya ke suatu wahana gitu kan, pernah ke suatu wahana kemudian menikmati salah satu wahana. Nah, itu kan ada tantangannya di situ. Apa tantangannya kan gitu kan. Nah, demikian halnya ketika kita memilih sesuatu ya dalam rangka menyelesaikan masalah tadi, maka akan muncul tantangannya apa? Ya, yang bersifat kira-kira yang tantangan yang bersifat negatif berupa apa, kemudian yang positif apa misalnya. Nah, itu harus kita deskripsikan dalam T. Kemudian Bapak Ibu, yang bagian berikutnya A-nya adalah berisi tentang langkah-langkah dalam menghadapi tantangan. Ya, misalnya langkah awal membuat perencanaan. Nah, perencanaan seperti apa? Tentu saja harus berkaitan dengan permasalahan. Kemudian mungkin sebelum membuat perencanaan adalah Bapak Ibu kita melakukan kajian kepustakaan. Kita melakukan kajian kepustakaan terkait dengan model-model pembelajaran misalnya ya Bapak Ibu ya. Karena salah satu yang akan kita terapkan, best practice yang kita terapkan adalah terkait dengan bagaimana memanfaatkan model pembelajaran tertentu yang dirasa dinilai cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kita langkah yang pertama, tadi kita melakukan kajian kepustakaan, yaitu berupa apa? Berupa pencarian sumber-sumber informasi mengenai efektivitas dari suatu model pembelajaran. Ya, dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, oh ternyata model ini sangat efektif untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Nah, itu langkah pertama, melakukan identifikasi yaitu dengan cara kajian kepustakaan. Hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai efektivitas pemanfaatan dari suatu model pembelajaran, misalnya. Kemudian setelah itu, berikutnya adalah bagaimana langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah strategi yang digunakan ya Bapak Ibu ya. Strategi yang digunakan setelah kita melakukan kajian pustaka, kita peroleh salah satu ya, kita peroleh dan kita tetapkan salah satu model pembelajaran tertentu. Berikutnya kita rencanakan, oh kalau begitu berikutnya adalah menyusun perencanaan. Nah, setelah menyusun perencanaan, berikutnya adalah bagaimana proses yang dilakukan. Ya melakukan prosesnya sesuai dengan perencanaan yang kita susun gitu kan. Bagaimana kegiatan awalnya, bagaimana kegiatan intinya, dan juga bagaimana kegiatan akhirnya. Atau bisa saja kita mengadop ketika di dalam bagaimana proses. Di dalam prosesnya itu kita menggunakan salah satu pendekatan juga bisa Bapak Ibu ya, yaitu pendekatan pedagogi gender ya, pedagogi genre ya, yaitu dengan 4M ya, menelaah, membangun konteks. Pertama adalah mengondisikan atau membangun konteks, kemudian menelaah model, berikutnya adalah mengonstruksi secara bersama-sama, dan berikutnya adalah mengonstruksi secara mandiri. Kemudian berikutnya yang perlu kita deskripsikan adalah siapa saja yang terlibat di dalam proses tersebut. Adakah guru lain yang terlibat sebagai observer gitu kan? Apakah
selain siswa, kemudian kita sebagai pelaku yang melaksanakan ya desain yang sudah kita langsungkan, kemudian kita juga melibatkan orang lain selaku observer yang nantinya akan dapat kita jadikan sebagai mitra untuk melakukan diskusi atas proses ya, atas efektivitas yang kita langsungkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, berikutnya juga perlu kita pikirkan, perlu kita deskripsikan mengenai apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan dalam menyusun medianya, ya, dalam melangsungkannya dan seterusnya. Itu yang perlu kita deskripsikan ya, Bapak Ibu ya, pokok-pokok ataupun inti-inti yang perlu kita tuangkan di dalam aksi. Kemudian terakhir nih Bapak Ibu ya, yaitu berupa R nih Bapak Ibu, refleksi. Kalau kita refleksi ya ke tukang refleksi ya, merefleksi itu kan tujuannya kan untuk memulihkan kondisi tubuh kita agar fresh kembali ya Bapak Ibu ya. Demikian halnya gitu kan di dalam pembelajaran ketika kita refleksi ya tujuannya ya kita mendapatkan kesegaran gitu ya. Mendapatkan kesegaran, mendapatkan hikmah, mendapatkan nilai, mendapatkan kebermanfaatan dan lain sebagainya. Hal-hal yang positif ya. Refleksi. Kalau sudah berhasil, apa yang menjadi faktor penunjangnya? Kalau belum berhasil, apa yang menjadi faktor penyebabnya? Kemudian apa manfaat yang bisa ditularkan kepada orang lain dan seterusnya. Itu ada di dalam refleksi ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu ada pokok-pokok yang perlu ya yang dapat kita jadikan sebagai patokan lah ya, rambu-rambu setidaknya. Yang pertama adalah deskripsi hasil dan dampak. Dari proses yang kita langsungkan, kita akan mendapatkan gambaran mengenai hasil dan dampaknya. Apakah sudah efektif ataukah belum? Apakah sudah meningkatkan kompetensi siswa ataukah belum? Ya, apakah menyenangkan bagi siswa atau belum? Ya, perlu kita deskripsikan itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita perlu menguraikan juga mengenai bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang kita lakukan ya. Berikutnya adalah apakah hasilnya itu sudah efektif atau belum. Kemudian mengapa dan bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang kita lakukan. Nah, kita bisa menggalinya dari siswa ya melalui pertanyaan-pertanyaan ya yang kita sampaikan kepada siswa ya menggali bagaimana tanggapan respon siswa ya terkait dengan praktik yang sudah kita langsungkan. Kemudian berikutnya perlu kita juga mendeskripsikan mengenai apa yang menjadi faktor keberhasilan ya dari praktik baik yang kita lakukan. Kemudian kita juga perlu barangkali ada sebagian siswa yang belum berhasil, maka kita juga perlu mengidentifikasi apa yang menjadi faktor ketidakberhasilan dari strategi yang kita lakukan. Itu ya Bapak Ibu ya terkait dengan STAR ya. Jadi situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Pokok-pokok isinya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam praktik baik ini ya, seringkali gitu ya, seringkali di dalam praktik baik ataupun dalam beberapa karya ilmiah lah ya, praktik baik ini adalah berupa pemanfaatan media, kemudian pemanfaatan model pembelajaran ataupun pemanfaatan pendekatan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya yang sangat ditekankan ya Bapak Ibu ya di dalam kurikulum Merdeka ataupun di dalam kurikulum 2013 ya Bapak Ibu ya. Salah satu model pembelajaran yang sangat ditekankan adalah pembelajaran yang berbasis pada masalah. Mengapa ya Bapak Ibu ya? Ini beberapa sumber kepustakaan, banyak sumber kepustakaan yang menekankan bahwa pembelajaran yang dilangsungkan yang bertolak dari masalah itu akan mampu melibatkan siswa ya, akan mampu melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keterlibatan siswa secara aktif itu ya akan memungkinkan
pembelajaran itu akan jauh lebih bermakna gitu kan ketika terlibat secara total ya. Misalnya kita juga ya Bapak Ibu ya selaku guru, ketika kita mengajarkan sesuatu gitu kan dan kita menikmati gitu kan apa yang kita ajarkan, maka totalitasnya tentu saja akan berbeda manakala ketika kita menyampaikan sesuatu sementara sesuatu tersebut tidak kita senangi. Demikian halnya gitu kan harapannya ketika bertolak dari suatu permasalahan yang diajarkan ataupun yang dipelajari oleh siswa, siswa memiliki apa ya? Ada sense ini ya, rasa kepemilikan, rasa tanggung jawab, pokoknya rasa kepenasaran dan lain sebagainya terhadap permasalahan belajar tersebut. Nah, ketika dia merasa seperti itu, maka dia ada kebutuhan yang lebih untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ketika dia memiliki kebutuhan yang kuat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka akan dapat lebih mudah gitu kan untuk kita arahkan dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, ini salah satunya adalah PBL ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Nah, ini mohon maaf nih ada penggunaan diksi yang kurang pas nih di sini dosen ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada sintaknya Bapak Ibu ya, langkah kerjanya. Langkah kerjanya adalah pertama mengorientasikan siswa terhadap masalah, kemudian yang kedua mengorganisasikan siswa, kemudian berikutnya membimbing penyelidikan individu, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Ini langkah kerjanya. Nah, ini kalau dalam model itu memang ada sintaknya Bapak Ibu ya. Bedanya dengan kalau pendekatan itu kan lebih pada ini ya Bapak Ibu ya. Jadi semacam batasan gitu ya. Jadi konseptual batasan gitu kan. Jadi filosofis itu pendekatan. Nah, kalau model itu memang sudah pada operasional. Nah, misalnya STEAM ya, itu pendekatan ya Bapak Ibu ya, ataupun TPACK ya, TPEX, nah itu pendekatan. Nah, kemudian yang operasionalnya itu dengan menggunakan istilah model pembelajaran lah ya dalam hal ini ya Bapak Ibu ya. Ini PBL Bapak Ibu. Nah, misalnya ini kita bisa jadikan sebagai salah satu best practice Bapak Ibu ya. Salah satu best practice untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, yang tahu permasalahannya, yang punya permasalahannya terkait dengan pembelajaran itu kan Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu merasa ada permasalahan di situ, maka Bapak Ibu perlu menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka ada cara yang bisa digunakan. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan model pembelajaran yang dianggap relevan, menantang, dan juga menyenangkan, serta inovatif dalam rangka penyelesaian masalah. Nah, kemudian Bapak Ibu praktikkan, gitu ya. Bapak Ibu praktikkan. Setelah dipraktikkan, kemudian dievaluasi bagaimana tingkat efektivitas ataupun tingkat keberhasilan. Sudah selesai. Kemudian ketika yang berhasil itu apa yang menjadi faktor penyebabnya berupa apa? Ya, mungkin dari model itu sendiri mampu meningkatkan motivasi siswa, tetapi ternyata dari seluruh siswa yang Bapak Ibu ajar masih ada kan gitu kan yang belum berhasil. Apa yang menjadi faktor penghambatnya? Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Diidentifikasi kemudian dideskripsikan. Begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana ketika kita menggunakan PBL ini sebagai salah satu praktik baik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita juga bisa memanfaatkan model PJBL yang berbasis pada masalah juga, ya. Bedanya kalau ini project ya, project based learning. Jadi bagaimana menyelesaikan membuat suatu produk yang memerlukan waktu lebih lama gitu kan dibandingkan dengan problem based tadi. Sebenarnya sama-sama masalah Bapak Ibu ya, sama-sama berupa masalah, tapi penyelesaian permasalahannya ataupun kompleksitas masalahnya ataupun tagihannya lah ya Bapak Ibu kalau dalam pembelajaran itu jauh lebih kompleks. Oleh karena itu ya bisa kita gunakan berupa project.
Nah, langkah kerjanya Bapak Ibu yaitu berupa pertanyaan mendasar, kemudian mendeskripsikan perencanaan, menyusun jadwal pembuatan, kemudian kita memonitoring ya dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Kita memonitoring. Sepertinya masih ada nih ya, tapi mohon maaf nih terpotong Bapak Ibu ya. Nanti saya sampaikan terpotong di slide yang lain ya Bapak Ibu. Nah, setidaknya ya itu terkait dengan model pembelajaran yang dapat kita jadikan sebagai salah satu ya, salah dua dalam hal ini ya Bapak Ibu ya. Praktik baik pembelajaran. Masih banyak ya, model-model yang lain itu masih banyak. Di bukunya Prof siapa itu yang dari UPI ya, itu banyak sekali berbagai macam model. Kemudian di bukunya Kalkun ya itu juga banyak sekali bukunya yang berbicara tentang model. Ada model pembelajaran yang berkaitan dengan personal, ada model pembelajaran yang berkaitan dengan kolaborasi dan juga berbagai macam model yang lainnya. Kemudian di bukunya siapa lagi kok saya lupa deh, 101 bahkan ya, 101 model pembelajaran yang bisa diimplementasikan dalam rangka penyelesaian permasalahan. Itu ada bukunya Bapak Ibu ya. Nah, silakan nanti bisa diakses. Kalau mau diakses melalui secara online itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui www.pdf.com. Itu banyak sekali berupa e-book ya, buku-buku elektronik yang dapat kita akses. Ya. Banyak sekali lah Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibuka itu ya, www.pdf.net ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada form, ini bukan berupa form. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, sebagai pemantik diskusi saja lah ya mengenai implementasi model STAR. Implementasi metode STAR lah ya Bapak Ibu. Implementasi metode STAR dalam penyusunan praktik baik pembelajaran, best practice pembelajaran. Begitu Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Imam Syafi'i, Masya Allah, Alhamdulillah. Tambahan ilmu baru lagi bagi kita ya Bapak Ibu. Di saat kita tentunya banyak praktik baik yang sudah kita lakukan, namun kita lupa untuk menginventarisir ya Pak ya. Kita lupa untuk menyimpan itu secara tertulis, maka ini bisa dijadikan suatu langkah awal kita untuk menjadi langkah awal kita untuk bisa menyebarluaskan ya Pak ya, praktik baik kita yang sudah terinventarisir dengan baik dalam bentuk best practice ini. Nah, barangkali dari teman-teman di Zoom meeting ini ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau bahkan bertanya tentang pemanfaatan best practice ini untuk mendukung kinerja kita sebagai pendidik. Silakan, saya buka forum bertanya. Barangkali 3 pertanyaan dulu. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pernyataan terkait pemaparan materi tadi dari Bapak Dr. Imam Syafi'i. Silakan. Ya, mari Bapak Ibu, ya, ini momennya nih kita bertanya kepada pakarnya nih, kepada Pak Imam ya, yang sudah tentunya banyak best practice-nya juga nih Pak ya. Saya juga akhirnya jadi termotivasi nih ingin mencoba membuat ya. Selama ini bingung bagaimana ya langkah-langkah membuat best practice, ternyata ada salah satu metodenya ya Pak dengan STAR tadi ya, situasi, kemudian tantangan, aksi, dan refleksi. Mari teman-teman silakan. Ada yang ingin bertanya di sesi ini? Oke, suara saya jelas Pak, Bu? Jelas tadi ya. Oke. Ya. Izin bertanya boleh ya?
Silakan Ibu. Iya. Dengan Ibu siapa dan dari instansi mana nih Sukatani ini? Silakan Ibu. Dengan Bu Nenden. Oh, Bunda Janinde, mangga silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya. Mungkin sekedar menyampaikan sedikit keluhan ya Pak ya. Keluhan kami kenapa sepertinya memang membuat best practice itu secara teori gampang. Cuman untuk kami teman-teman guru terkhususnya saya sendiri itu sering sekali kesulitan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Diah bahwa kelemahan kami adalah tidak menginventarisir, tidak mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di kelas. Kemudian juga apa yang kita lakukan itu sebetulnya banyak ya, kita sudah terbiasa ketika anak tidak bisa kita metode A sudah disampaikan kemudian ternyata tidak berhasil, kita selaku guru sering berupaya mencari cara lain bagaimana menyampaikan pembelajaran itu supaya bisa diterima oleh anak, dimengerti oleh anak. Cuman ketika menulisnya itu yang sering terjadi kendala, terutama kita sering kesulitannya dalam kajian pustaka, Pak. Jujur dalam kajian pustaka, kok kenapa sih harus mencari referensi lain misalnya atau apa? Apa tidak cukup dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan aja, misalnya dari awal ketika timbul masalah, lalu guru mencari cara segala macam, itu mungkin lebih ini. Tapi kajian pustakanya itu Pak yang sering kita kesulitan sehingga akhirnya kami itu larinya apa yang kita laksanakan di kelas dengan yang kita buat, best practice yang kita buat atau PPK yang kita buat itu lebih condong ke ATM, artinya meniru apa yang sudah ada. Memodifikasi PTK yang sudah ada yang saat ini mungkin lebih bertebaran ya Pak ya di media sosial, kita download lalu kita ubah diubah namanya, diubah nama sekolahnya, diubah nama siswanya dan sebagainya. Itu kendala yang ada di kami itu seperti mungkin Bapak bisa memberikan arahan atau apa ya, bagaimana harus bagaimana. Terima kasih Bapak, saya mohon maaf saya belum berkenalan dengan Bapak, saya Nenden Pak dari Bojongmangu. Diajak oleh Pak Andi karena kebetulan saya juga masuk di Komed Bekasi. Terima kasih Bapak. Mohon maaf. Enggak. Baik, Ibu Nenden. Langsung dijawab dulu ya, Ibu ya. Biar saya tidak lupa nih. Siap. Baik, terima kasih Ibu Nenden, luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Ini kan berada di komunitas Komed ya, komunitas media ajar. Dan saya yakin gitu kan di dalam komunitas tersebut memang senantiasa didiskusikan gitu kan isu-isu yang berkaitan dengan pemanfaatan media pembelajaran yang kreatif, yang inovatif dan seterusnya ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pelengkap lah ya, meskipun tidak banyak melengkapi ya, sedikit menambah lah ya. Sedikit menambah pada bagian tertentu lah ya. Baik, terima kasih Bu Nenden ya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Nah ini bisa menjadi best practice ya bagi saya.
Oke, Bapak Ibu ya, dari beberapa kegiatan semacam inilah ya, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Andi ya, pada tahun lalu mengadakan kegiatan tentang penyusunan instrumen evaluasi berstandar HOT ya, Higher Order Thinking Skills. Nah, itu saya narasikan juga Bapak Ibu ya, saya ceritakan pula gitu kan bagaimana akar masalahnya atau permasalahannya saya deskripsikan. Saya mengawalinya dengan deskripsi mengenai permasalahan secara umum dulu, mengenai misalnya tentang instrumen evaluasi berstandar HOT dan juga urgensinya, pentingnya, kebermanfaatannya bagi pengembangan siswa terkait dengan kemampuan berpikirnya. Nah, sangat penting. Tetapi yang menjadi masalah adalah belum semuanya pengembang instrumen evaluasi itu menyusun instrumen evaluasi yang berstandar HOT. Nah, kemudian apa yang menjadi permasalahan? Yang menjadi permasalahannya adalah bisa jadi karena sudah paham tetapi nggak mau ribet-ribet gitu kan dalam menyusun instrumen evaluasi yang berstandar HOT, karena nanti akibatnya bisa jadi gitu kan, bisa jadi siswa tidak mampu menjawab secara benar, akhirnya hasil belajarnya kurang maksimal dan seterusnya ya, atau permasalahan yang lainnya. Saya narasikan semuanya itu. Nah, bertolak dari permasalahan, kemudian saya mencari cara. Saya menceritakan bagaimana cara untuk mengatasinya. Cara untuk mengatasinya adalah dengan cara diadakan kegiatan pendampingan. Ya, pendampingan, pelatihan, penyusunan instrumen evaluasi yang berstandar HOT tersebut. Nah, kemudian dengan metode apa? Misalnya dengan metode yang tadi itu, misalnya ya dengan menggunakan pendekatan pedagogika gender, yaitu dengan membangun konteks, mengondisikan terlebih dahulu, ya, mengondisikan, menumbuh kembangkan motivasi, kemudian setelah terkondisi, ya, conditioning kan ada teorinya ya, itu misalnya kalau mau menggunakan kajian pustaka. Nah, kemudian setelah terkondisikan, berikutnya adalah diajak untuk melihat model. Oh, itu loh yang HOT, ini yang tidak HOT. Itu kan menelaah model. Nah, setelah menelaah model, berikutnya adalah mengarahkan kepada para peserta untuk bersama-sama berkolaborasi menyusun instrumen evaluasi berstandar HOT. Setelah dipastikan bersama-sama itu bisa, berikutnya perlu kita pastikan juga bahwa kemampuannya itu bukan hanya semata-mata karena berkolaborasi saja, tetapi secara mandiri juga bisa. Nah, katakanlah terdapatlah informasi bahwa dari proses yang sudah dilakukan dengan menggunakan pendekatan tersebut sudah berhasil. Nah, ketika diceritakan itu kan menjadi semacam best practice ya, kegiatan pendampingan semacam itu. Nah, jadi kemudian setelah saya narasikan, berikutnya kan saya pikir ini akan bisa memberikan pengalaman bagi orang lain juga. Pengalaman saya bisa dibaca oleh orang lain, kemudian bisa diadopsi barangkali. Nah, biasanya kalau dalam kegiatan akademik itu ada namanya citation, jadi pengutipan. Pengutipan itu ada informasi, ya, ada informasi yang datang ke kita. Oh, tulisan Anda dikutip oleh sekian banyak orang. Nah, berarti kan sudah menyebarkan kebaikan tuh kepada orang kan gitu kan, karena ada informasi. Nah, itu praktik baik ya, yang secara sederhana juga gitu loh, bahwa praktik baik yang saya narasikan itu tidak hanya menjadi catatan bagi pribadi saya, tidak hanya menjadi dokumentasi di perpustakaan pribadi saya, tetapi saya upload ya melalui jurnal-jurnal nasional, bahkan terakreditasi ya, yang sudah mempublikasikannya itu. Nah, itu sudah publish. Kemudian yang sebelumnya juga kalau tidak salah tentang ini ya, saya tentang penyusunan RPP berdiferensiasi. Itu juga bagaimana melangsungkan kegiatan itu ya, bagaimana menceritakan proses kegiatan tersebut ya, menggambarkan keberhasilan dan menggambarkan apa saja kendalanya gitu kan, dan ada bukti-bukti autentik ya, bukti-bukti autentik yang bisa menggambar, yang menunjukkan proses kegiatan pendampingan itu berlangsung. Nah, ketika kemudian dipublish itu menjadi pengalaman orang lain juga gitu kan, artinya ditularkan kepada orang lain maksud saya. Nah,
Kemudian kembali ke pertanyaan Ibu tadi itu ya, mengenai bagaimana pemanfaatan kepustakaan ya. Kajian pustaka itu, pemanfaatan kajian pustaka itu adalah untuk meminimalkan untuk meminimalkan opini kita, karena karya ilmiah itu bukan hanya sebatas opini. Nah, opini itu harus didukung gitu, harus didukung oleh fakta. Fakta berupa apa? Yaitu berupa hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya itulah namanya kajian pustaka, gitu kan. Jadi bukan landasan teori, tapi kajian pustaka. Bagaimana kita memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumentasi pilihan kita. Misalnya nih ya, Bu Nenden atau Bapak Ibu yang lain, ketika melangsungkan pembelajaran materi ajar tertentu, siswa bisa, kemudian setelah itu Ibu merefleksi, sepertinya nggak cocok nih model ini, saya ingin menggunakan model ini. Nah, ketika Ibu memilih model tersebut, tentu saja alasannya bukan karena suka tidak suka. Alasannya kan karena efektif kan. Nah, keefektifannya itu kan bukan hanya karena berdasarkan perasaan kita saja, tetapi keefektifan tersebut karena memang ditunjukkan oleh hasil penelitian sebelumnya yang menggambarkan bahwa model tersebut sangat efektif. Ya, itu sebenarnya Ibu tujuannya ya. Nah, kalau mungkin hanya berupa pengalaman pribadi saja ya, pengalaman pribadi saja untuk dokumentasi pribadi ya, sah-sah saja sebenarnya ya, sebagai catatan harian kita lah, logbook kita ya, logbook kita memiliki semacam jurnal harian ya, jurnal harian kita secara pribadi yang di situ mendeskripsikan praktik-praktik baik yang kita implementasikan, tidak apa-apa. Tetapi manakala kita ingin memfungsikan secara lebih luas ya, memfungsikan secara lebih luas tadi diantaranya adalah sebagai salah satu ya, sebagai salah satu tadi itu ya, pelengkap kepengurusan kenaikan jabatan ya, atau kenaikan golongan ya, maka perlu didukung dengan data-data kepustakaan agar lebih ilmiah. Begitu Bu Nenden ya. Nah, berikutnya nih Bapak Ibu ya, saya ingin menunjukkan bagaimana sih teknologi itu sangat membantu kita, kebingungan kita, kegalauan kita gitu ya, tetapi tidak bisa kita adopsi secara mentah-mentah, nanti harus kita siasati. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang pernah memanfaatkan yang namanya ini ya, yang namanya aplikasi ini Bapak Ibu ya. Salah satu aplikasi yang sangat, saya pikir sangat membantu kita ya. Bukan Google Scholar ya. Google Scholar tadi bisa mencari alternatif, bisa Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf nih agak lambat nih, lemot nih. Lama nih. Ada kendala sinyal Bapak Ibu rupanya. Bapak Ibu untuk mencari sumber kepustakaan ya, yang nasional, yang internasional, yang paling mudah Bapak Ibu bisa klik Google Cendekia. Google Cendekia, tulis saja judul yang Bapak Ibu inginkan, itu akan muncul seabrek-abrek judul hasil-hasil penelitian. Google Cendekia. Ya, tulis saja. Kemudian, kalau Bapak Ibu mengalami kendala dalam menyusun misalnya latar belakang masalah, Ibu buka ChatGPT. ChatGPT, tapi Ibu perlu login dulu ya, perlu register dulu. Di ChatGPT, Ibu misalnya judulnya apa ya? Minta bantuan. Buatkan judul yang berkaitan dengan bla 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 bla. Akan dibuatkan tuh sabrek-abrek judul. Ibu tinggal pilih saja, tinggal mengadopsi dan menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan biar tidak biar tidak teridentifikasi plagiat, maka perlu kita siasati. Jangan diambil secara mentah, tapi inspirasi saja. Kemudian, kalau mengalami kesulitan lagi, misalnya membuat latar belakang, klik saja, buatkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan problem based learning. Dibuatkan itu. Sertakan daftar pustakanya, disertakan itu. Yakin itu? Bisa dibuatkan semacam itu. Demikian mudahnya ya Bapak Ibu ya, kita mencari ide, mencari inspirasi melalui tadi itu ChatGPT, atau yang lebih populer mungkin dengan AI, Artificial Intelligence. Ya. Jadi kecerdasan buatan, dibuatkan benar tuh. Bapak Ibu ingin membuat
cerita pendek. Tulis saja, buatkan cerita pendek yang bernuansa horor, dibuatkan itu. Serius itu, berparagraf, berhalam-halaman itu dibuatkan itu. Kita tinggal mengadopsi, kita tinggal mengolahnya. Jadi bahan inspirasi ya, tidak di copy paste kemudian di ini, tapi jadi bahan inspirasi. Silahkan ya, itu ChatGPT ya, register di situ, silahkan Bapak Ibu ya. Dan itu legal ya maksudnya ya, karena yang dia tawarkan itu adalah berupa ide, berupa inspirasi ya. Karena kalau nanti Bapak Ibu copy mentah-mentah ya, bisa di copy ya, bisa di paste juga gitu kan, di blog gitu ya bisa. Nah nanti ketika Ibu publish ya, Ibu kirim itu nanti pasti akan teridentifikasi plagiat. Nah ketika teridentifikasi plagiat, maka ya nama baik kita ya, itu nama baik kita akan menjadi taruhan gitu loh. Oleh karena itu kita di satu sisi ada kemudahan, tapi di satu sisi kita perlu berhati-hati gitu ya, karena yang namanya plagiat ya, itu kan harus kita ini ya, harus kita antisipasi. Nah, termasuk ketika mengutip ya, ketika mengutip biar tidak plagiat, nah itu kan juga ada caranya. Begitu Bapak Ibu ya, silahkan nanti boleh dicoba, terutama yang tadi kemudahan yang tadi saya sampaikan, ChatGPT tadi itu ya. Boleh ya register di situ ya, karena itu harus register dan tidak berbayar ya. Yang penting ada kuota. Demikian Ibu Nenden ya. Mudah-mudahan secara verbal ya yang saya sampaikan bisa menjawab permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Saya kembalikan kepada Ibu Dia. Monggo Bu Dia. Ya, baik Pak Imam, Bunda Nenden. Betul sekali ya. Saya juga termasuk pemanfaat ChatGPT, Pak. Jadi teman-teman nanti bisa register menggunakan tulis di chat, akun Google. Bu Dia. Oh ya, boleh. Ya. Minimal siap. buat draft ya, jangan di copy paste katanya. Betul, Minimal betul, buat draft Pak. sebagai awal Untuk ya, jadi untuk kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi sebagai sumber referensi, tidak bahasa kita ya, nggak plek-ketiplek diambil gitu ya Pak ya. Jadi sebagai referensi memang betul kata Pak Dr. Imam, berbagi pengalaman saja di ChatGPT itu memang kita minta apa seperti kita ngobrol dengan teman gitu ya. ChatGPT memberikan referensi, tapi memang alangkah baiknya kalau memang Bapak dan Ibu punya ide tersendiri yang dikeluarkan, ya silakan, itu hanya untuk mengkonfirmasi saja gitu ya. Jadi Bu dan Nenden gimana? Sudah terjawab kegundahannya nih? Betul. Siap. Menyambung dari pertanyaan Bunda Nenden nih Pak Imam terkait sitasi atau kepustakaan ini. Idealnya Pak, saya bertanya juga nih idealnya kurun waktu berapa tahun nih Pak kita mencantumkan gitu, kita ambilnya itu di range berapa tahun sih tentang sitasi ini yang bisa kita ambil, apa sih opininya dari penulis yang sudah sudah dipublish gitu karya ilmiahnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Diah ya, terkait dengan pemanfaatan referensi ya dalam karya ilmiah kita. Berapa lama? Sebenarnya tergantung pada esensi dari yang kita kutip itu. Misalnya berkaitan dengan teori ya, teori-teori yang terdapat dalam bidang sosial humaniora ya, itu kan memang rata-rata pada umumnya teori lama ya. Misalnya teori motivasi, yaitu menurut Maslow ya, itu kan sampai sekarang masih relevan kan. Kemudian psikoanalisis ya dari Sigmund Freud itu juga masih relevan sampai sekarang. Kemudian yang dari Al-Ghazali itu ya mengenai karakteristik pribadi ya, yang membaginya menjadi 3 kepribadian, yaitu amarah, lawamah, dan mutmainah ya. Itu kan relevan sampai dengan sekarang gitu kan. Nah itu kaitannya dengan teori. Nah bagaimana dengan kepustakaan, hasil-hasil penelitian yang bisa kita gunakan? Itu juga
ini ya tergantung bagaimana urgensinya permasalahan ya yang kita angkat itu. Misalnya gitu ya, terkait dengan kalau dalam pembelajaran itu misalnya ya ambillah salah satu kasus tentang motivasi gitu ya kan, bahwa rendahnya motivasi belajar itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, artinya kita bisa saja mengutip misalnya dari beberapa tahun sebelumnya, kemudian tapi ada runtutannya. Kemudian hasil penelitian yang mutakhir juga menunjukkan gambaran yang sama, ya misalnya. Nah, artinya itu justru malah ada runtutan kutipan dari sebelumnya, dan berikutnya hasil penelitian mutakhir. Nah itu ketika kita rangkai seperti itu juga menarik juga itu Bapak Ibu ya. Nah tergantung bagaimana teknik kita memaparkannya gitu ya. Nah hanya saja nih ya, beberapa jurnal itu menyarankan untuk pemanfaatan kajian pustaka hasil-hasil penelitian yang relevan, hasil-hasil penelitian sebelumnya itu 3 tahun ya, dia sering jurnal-jurnal itu membatasi 3 tahun terakhir ya, maksimal 3 tahun terakhir dari sumber primer berupa hasil-hasil penelitian. Itu kalau kajian pustaka. Itu Bapak Ibu ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ketika kita menarasikan bahwa permasalahan tersebut memang urgent dan memang senantiasa menarik untuk diteliti gitu kan. Buktinya apa? Misalnya tahun sekian diteliti oleh si A, hasilnya apa? Tahun berikutnya diteliti lagi. Nah, misalnya seperti itu. Begitu Ibu ya. Jadi agak relatif juga sebenarnya itu mengenai batasan. Nah, kalau mau di-upload ke jurnal itu kadang-kala ada permintaan di situ ya, permintaan dari pemilik jurnal itu, dia membatasi misalnya sumber referensi primer yaitu berupa hasil-hasil penelitian maksimal ya ataupun setidaknya 3 tahun terakhir. Nah, ada yang membatasi seperti itu. Tetapi ada juga yang tidak membatasi gitu kan. Tapi kalau pemanfaatan, sekali lagi pemanfaatan teori, nah itu bisa saja teori-teori yang memang dari justru kita diharapkan dari sumber aslinya kan begitu ya. Kalaupun dari sumber kutipan yang baru itu kan kita menyatakan pendapat si A yang telah dikutip oleh si B pada tahun sekarang misalnya. Nah, tapi kan kita tetap memanfaatkan teori lama itu sebenarnya. Begitu Budi ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Siap, Pak. Alhamdulillah jadi tercerahkan kembali nih ya. Ya, teman-teman, barangkali masih ada yang penasaran juga nih, ayo dengan pemanfaatan best practice ini nih untuk mendukung karya-karya kita, silakan ditanyakan. Masih ada waktu 2 menit lagi ya, Pak. Yuk, saya buka lagi sesi bertanya. Silakan teman-teman. Jadi menurut saya nih nggak ada alasan lagi nih kita harus coba nih gitu ya best practice ini. Mungkin awalnya ya menulis aja dulu gitu ya Pak ya, kita menulis saja dulu dengan tadi urutan-urutan tadi dengan start tadi, baru nanti kita perbaiki tulisan kita begitu ya Pak Imam ya, untuk menjadi sebuah best practice. Ayo teman-teman, ada lagi kah? Silakan. Pak Andi, Komet itu punya jurnal nggak? Iya Pak. Komet punya jurnal. Bentuk jurnal sih belum Jurnal Pak. ilmiah. Berbentuk. Silakan itu Budia dan Bapak Ibu yang lain, Pak Andi, itu bisa menjadi ladang itu. Silakan dibuat OJS ya. Jadi Open Journal System. Jurnal online gitu ya, misalnya yang dikelola oleh Komet. Nah itu nanti bisa mungkin awal-awal perlu berkorban, artinya ini ya maksudnya di akhir pun juga perlu berkorban gitu ya. Nanti ketika terbentuk OJS ya, Open Journal System, nah itu nanti bisa jadi wadah bagi Bapak Ibu ya untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah Bapak Ibu. Ya, silahkan, itu sangat positif lah ya. Yang penting konsistensi ini ya, konsistensi perawatan jurnalnya saja gitu ya. Dan nanti seiring dengan proses yang dilakukan itu kan nanti kan bisa diindeksasi. Indeksasi melalui pertama itu biasanya Google Scholar ya atau Google Cendekia.
Nah, setelah diindeksasi Google Cendekia, nanti bisa diindeksasi ke Sinta atau jurnal terakreditasi. Itu secara bertahap, ya. 1 sampai dengan 6 tuh ya. Misalnya mungkin tahap awal, kalau pengelolaannya bagus, ya itu mungkin tidak ke 6, tapi bisa langsung ke 5 atau ke 4. Nah, ketika nanti sudah terakreditasi, itu semuanya by system ya, akreditasi itu kita tidak perlu repot-repot datang surat menyurat apa itu pergi ke kantor tertentu, tidak gitu kan. Itu semuanya by system, dan ketika nanti sudah terakreditasi itu nanti banyak ini ya, banyak peminat, banyak orang-orang yang ingin mempublikasikan ke situ. Nah, itu nanti bisa ini ya, bisa dimanfaatkan secara lebih lanjut misalnya gitu kan, dalam tanda petik berbayar gitu kan, karena untuk perawatan itu. Silahkan itu ya, itu bisa saja Pak Andi mungkin dengan melakukan googling gitu kan, bagaimana pembuatan OJS gitu ya, Open Journal System, itu banyak sekali tutorialnya. Nah, silahkan itu bisa dimanfaatkan, apalagi ini keren sekali nih ya komunitas ya, SDM-nya luar biasa gitu kan, diwadahi bukan hanya tadi ya, bukan hanya maksud saya gitu kan, sudah punya wadah apa itu yang kemarin tuh Pak Andi, blog ya. Nah, blog. Nah, diwadahi yang bersifat akademik gitu kan, yang bersifat akademik yaitu berupa jurnal. Silahkan itu prospeknya menurut saya sangat menjanjikan itu ya. Sangat menjanjikan ya kalau dikelola dengan baik. Kalau penerbitan buku kan sudah Pak Andi sepertinya. Penerbitan buku sudah ya, Bapak Ibu ya, di Komet ya, atau di Bapak Ibu inilah di mana itu wilayah ini ya, gugus yang Bapak Ibu ini. Nah, silahkan ya. Iya, sudah Pak. Kalau untuk buku, Itu alhamdulillah. keren-keren sekali itu Bapak Ibu ya. Silahkan untuk yang jurnal tadi itu. Nah, mungkin untuk apa itu penulisan artikel terutama ya. Kalau jurnal itu kan berupa artikel-artikel ilmiah. Nah, bisalah ya saya apa itu diskusi bersama dengan Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan kami kan gitu kan, tentang bagaimana sih best practice ini menjadi artikel ya, publikasi ilmiah gitu ya. Sangat bisa itu Bapak Ibu. Ya, sangat memungkinkan gitu kan, dan itu kita dapat poin ya, kita dapat poin, dan nanti bisa jadi akan dapat koin pula gitu ya. Jadi poin dapat, koin dapat, insya Allah itu ya. Dengan menulis apa itu konsisten dalam best practice saja gitu ya. Itu nanti akan ini tadi ya, koin dan poin ya, itu akan membersamai kita gitu kan. Meskipun kalau besarnya kan relatif gitu kan, tapi insya Allah gitu kan, konsistensi itu ya akan berbuah gitu kan ketika kita tekuni. Begitu Bapak Ibu. Ya, ini selingan saja. Saya kembalikan kepada Ibu Dia. Sudah lebih dari 2 menit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai terpesona lah saya dengan sangat menginspirasi sekali Pak gitu ya. Apalagi kami di gugus juga di komunitas gitu ya, perlu mengembangkan ini menjadi sebuah apa yang tadi Bapak bilang, koin dan poin juga ya, sebagai apa ya, penambah motivasi kita juga untuk menjalankan komunitas, dan juga di Komet sendiri dan juga di gugus 3 di Kecamatan Sukatani. Tapi Pak, mohon maaf, ini kita banyak sepertinya yang ingin ditanyakan, namun kebersamaan kita sepertinya harus berakhir karena waktu juga sudah cukup larut. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang terpikirkan oleh teman-teman bisa disampaikan di dalam grup WhatsApp ya Pak. Ya halo, Bapak tergabung dalam grup WhatsApp nggak ya Pak Andi? Ya, Pak Imam sendiri? Tadi Pak Andi Imam, sudah komunikasi ya? ya. Kalau grup WhatsApp untuk peserta ini sudah ada Pak Imam. Apakah berkenan Pak Baik. Imam masuk sebelum sampai terbit sertifikat? Oh, siap. Iya. Kita emang ini khusus untuk kegiatan ini buat grup, semua peserta ada di dalamnya. Dan nanti dibubarkan setelah dapat sertifikat gitu. Jika siap. berkenan sih barangkali ada yang ingin konsultasi. Kalau Pak Imam berkenan, saya masukkan ke grup. Iya, insya Allah Pak. Siap. Ya.
Terima kasih Pak Imam. Ya, jadi barangkali teman-teman nanti ada yang terlintas ingin bertanya gitu ya, mangga nanti di WhatsApp grup silakan tanyakan. Dan di penghujung acara ini Pak Andi, Pak Imam dan teman-teman semua rasanya tidak tidak enak nih kalau kita nggak mendengarkan refleksi dari kita ya, seperti tadi yang Pak Imam sebutkan, refleksi itu perlu ya untuk kita berkaca pada diri kita sendiri. Nah, refleksi dari kegiatan kita ini juga kiranya perlu barangkali dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan refleksinya terkait kegiatan malam ini, baik kesan, kritik, saran terhadap kegiatan ini, silakan. Adakah ingin menyampaikan kesan-kesannya, Bapak Ibu? Mangga, silakan. Bunda Wafa, Bu dia, Bu Wafa. Oh, Bunda Wafa Yusida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ya. Waalaikumsalam. Iya, Bunda barangkali ingin menyampaikan kesan-kesannya setelah mengikuti kegiatan ini. Mangga, Bunda. Ya, Alhamdulillah Bu Diah, terima kasih Pak Andi, terima kasih sudah memfasilitasi. Saya sangat terkesan ya dengan acara hari ini yang sangat membuka wawasan Pak Imam kepada kami guru-guru agar bisa menulis, khususnya menulis best practice ya, di mana ini adalah suatu keseharian sebetulnya ya, keseharian kita itu menghadapi segala sesuatu yang sudah kita lakukan di kelas gitu ya. Hanya ya itulah tadi kita tidak mendokumentasikannya gitu. Seperti yang Bu Nenden tadi katakan ya, memang di dalam di dalam menulis best practice, kenapa sih harus ada eh, pustaka jadi buku-buku referensinya harus banyak gitu dan lain sebagainya. Tapi dengan pemaparan Pak Imam di sini bisa memotivasi kita semua ternyata untuk menulis dan konsisten menulis aja di best practice, maka akan mendapatkan poin ya bagi guru itu sendiri. Terus juga mungkin Insya Allah koin juga akan mengikuti begitu ya Pak Iman. Pak Imam ya. Terima kasih banyak Pak Imam atas ilmu manfaatnya. Semoga bermanfaat. Semoga semua bisa merealisasikan, mengimplementasikan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Imam. Terutama guru-guru di Gugus 3 ya. Di binaan dari Gugus 3 ini oleh KKG-nya diketuai oleh Pak Andi ya. Mudah-mudahan bisa berkembang, lebih berkembang lagi, ilmu bermanfaatnya bisa langsung diimplementasikan. Terima kasih banyak, Alhamdulillah ini Pak Andi sudah memfasilitasi kita semua, ya terutama UHAMKA juga. Mudah-mudahan ilmunya tambah berkah Pak. Ya, mungkin itu saja. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Diah. Terima kasih Bunda Wafa atas kesan-kesannya yang disampaikan. Itu Pak Imam, Masya Allah ya. Kami juga sangat menjadi terbuka nih ya wawasan kami dan termotivasi untuk ayo menulis gitu ya. Jangan sampai guru juga berhenti belajar ya, diawali dengan menulis. Nah, Pak Imam barangkali ada closing statement nih dari Pak Imam ya yang bisa memotivasi kita untuk berkarya dalam jalur best practice ini. Silakan Pak Imam. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ibu Dia dan Bapak Ibu yang lainnya. Ibu Wafa tadi terima kasih kembali juga kami sampaikan Bapak Ibu Bu Wafa ya, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, insya Allah silaturahim kita ini akan menjadi catatan ya
catatan kebaikan dan insya Allah ya mudah-mudahan bagi kita semuanya Bapak Ibu ya, sehingga waktu yang sudah kita luangkan pada malam hari ini ya, silaturahim kita yang kita lakukan pada malam hari ini ya, janji Allah ya silaturahim itu akan memperpanjang usia dan menambah rezeki insya Allah ya, itu tidak akan pernah diingkari janji Allah itu, dan pasti akan terbukti gitu ya. Bentuknya macam-macam tapi itu pasti akan terbukti. Bapak Ibu ya, best practice adalah bagian dari hendaknya menjadi bagian dari apa ya, menjadi semacam inilah ya, karya kita ya Bapak Ibu ya, menjadi salah satu karya kita yang dapat kita sebarluaskan kebermanfaatannya kepada orang lain gitu kan, sehingga akan menjadi bagian dari jariah kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang namanya menulis ya itu adalah ya proses berpikir dan proses belajar yang berlangsung secara terus-menerus, dan insya Allah akan banyak sekali mendatangkan manfaat bagi kita gitu ya, terkait dengan bagaimana berpikir kita, bagaimana bersikap kita dan seterusnya gitu kan. Dan di dalam menulis itu memang sekali lagi ya Bapak Ibu ya, butuh keberanian. Bukan sekali lagi, artinya salah satu syarat dalam menulis itu adalah butuh keberanian. Ya, keberanian untuk menunjukkan kesalahan kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Sebab kalau tidak kita tulis ya, yang kita sendiri nggak akan tahu gitu loh kesalahan kita. Tetapi ketika kita tulis itu kita menjadi tahu gitu ya. Oh ternyata ejaan saya masih salah. Oh ternyata diksi saya masih kurang tepat. Nah itu diri kita. Kemudian demikian juga orang lain. Dan itu akan berproses Bapak Ibu ya. Nah, kebaikan, kesempurnaan itu akan berproses. Demikian halnya ketika saya katakanlah berkaca pada tulisan-tulisan saya di awal, ya di awal, di tengah, dan di akhir-akhir ini, ya saya ketika membaca tulisan masa lalu kok begini ya, ini harusnya kan nggak begini ya. Begitu sudah sekarang pun juga begitu dibaca lagi, kok ini masih ini. Itu begitu Bapak Ibu ya. Jadi belajar sepanjang hayat diantaranya adalah dapat kita implementasikan dalam bentuk menulis. Begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Dan kemudian tadi terakhir di room chat saya menitipkan sesuatu Bapak Ibu ya, berupa Google Form. Berkenan Bapak Ibu nanti mengisinya ya sesuai dengan ya sedikit-sedikit instruksi yang ada di dalamnya. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya pribadi khususnya Bapak Ibu ya, nanti dalam rangka best practice juga gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Dia. Monggo Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Dr. Imam Syafi'i MPD atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada UHAMKA Jakarta dan juga ucapan semangat nih untuk teman-teman di KKG Gugus 3 Kecamatan Sukatani dan juga teman-teman dari Komet. Ayo kita semangat untuk menulis. Dan yuk kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman, sebelum kita menutup acara ini, barangkali bisa dibantu Ibu Lius. Halo Ibu Lius, monitor. Ya, siap. Kita foto bareng dulu ya. Teman-teman yang tidak terkendala jaringan, ya barangkali bisa membuka kamera. Saya sinyalnya putus-putus Bu Dia, maaf ya. Baik, oke. Ya, Pak Andi bisa bantu Pak Andi. Kebetulan saya pakai handphone nih ya. Siap. Tidak bisa Yo, menjangkau slide banyak. pertama. Terima kasih Pak Andi. Siap 1, teman-teman, 2. kasih senyum Siap ya terindah. senyum. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Siap. Lanjut Bu Dia.
Oh, sudah. Terima kasih Pak Andi. Nanti teman-teman bisa lihat ya fotonya di grup grup UMK kita ya. Baik, sudah sampai di penghujung acara teman-teman. Saya Dea Kartanti selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam memandu acara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Imam. Terima kasih. Oh iya Pak Imam, Terima mohon kasih Pak dikirim Imam dan teman-teman semua. PPT materinya Oh, via baik, Japri baik, deh. baik. Ya. Nanti Siap, saya siap. share di grup peserta. Baik, 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 baik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya undur diri ya.